Puji Tuhan, kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa sebelum mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai anak kami hingga sampai tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa campur tangan Engkau kami tidak ada pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna selama seminggu yang lalu. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau mengakui bahwa Engkau satu-satunya Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji, kami membesarkan nama-Mu, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Pujian dan syukurku kubawa padamu, Kau tahu hidupku adalah penyembah. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kembali kita angkat pujian ini. Pujian dan syukurku kubawa padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan
senantiasa dengan roh dan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi membesarkan nama-Mu Tuhan. Bebaskan roh setiap kami. Dan kami tahu Tuhan ada roh yang tidak senangkan pujian penyembahan kami. Kami bersatu hati, kami ikat setan iblis roh jahat yang dalam ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh Tuhan saja beracara atas ibadah kami pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sambut sang Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Dia Maha Mulia, Dia Maha Kuasa. Haleluya. setiap pujian dan penyembahan kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Tuhan
Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak jadi kasih kita dalam persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak buat kehadiran kami di tengah peribadatan kami ya Bapak, dan kami siap memberi persembahan kami yang pertama ini ya Bapak. Biarlah ini menjadi upaya harum di hadapan-Mu. Kau memberkati setiap tangan yang memberi ya Bapak. Terima kasih dan kami siap memberi di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yang bertugas disilakan kita akan pujian kita. Kumbang tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang Tuhan alami, yang kehendak-Mu terjadi. Kumbang tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku tak berduka. Hidupku ada di tangan-Mu, hidupku ada di tangan-Mu. Kau yang akan memberikan, tak ada yang berbeda yang menerima.
sekedar mendengar, tapi kami mau melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Urapi hamba-Mu dan urapan yang sama bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh pulang dengan sorak-sorai dan kemenangan yang dari Tuhan, membawa satu pengharapan yang pasti untuk kami bagikan bagi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Pakailah setiap pribadi kami di tempat ini Bapa, tidak terkecuali satu pun juga Bapa. Semuanya dijamah Tuhan, diberkati Tuhan. Oh Bapa, kami percaya kuasa Roh Kudus ada atas kami saat ini, dan kuasa-kuasa apapun yang hendak merampas benih firman kami katakan kau di dalam nama Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus yang menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami buka telinga kami dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salamnya belum makan ya. Shalom. Yes, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur ada di tengah-tengah saudara pada saat ini. Terima kasih Pak Yakub untuk kesempatan yang indah ya, Ibu ya, memberikan kesempatan buat saya ada di atas mimbar itu untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, kami ada tim 7 orang dari Jakarta dan saya ikut tempat ini, yang lainnya sudah bekerja semua. Dan saya sangat bersyukur ada di Pekalongan ini, tempat yang menurut saya nyaman ya, enak gitu, nggak macet, udaranya bagus, bersih ya. Saya harap saudara di dalam kenyamanan ini jangan terlalu nyaman, tetapi kita mau selalu siap untuk menghadapi tantangan apapun di depan kita. Dan amin? Amin. Haleluya. Kita akan harus selalu kuat di dalam Yesus, sebab Tuhan mau kita tangguh, Tuhan mau kita kuat. Tuhan nggak mau yang biasa-biasa aja, saudara ya. Amin. Jadi khotbah saya pagi ini temanya badai pasti berlalu. Katakan apa? Badai pasti berlalu. Amin. Haleluya. Setiap kita dihadapkan dengan masalah, dengan tantangan, dengan kehidupan ini gak selesai dengan masalah-masalah yang selalu ada dalam hidup kita. Karena kenapa? Tuhan mau kita semakin kuat tambahan. Katakan semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin tangguh di hadapan Tuhan. Amin. Karena di depan kita, hari-hari ke depan ini bukan semakin membaik loh saudara. Kalau di Jakarta, mungkin di sini juga udah mulai berasa ya. Tempat yang berapa bulan lalu cari beras susah, di sini alami nggak? Cari beras susah, oh enggak ya? Semuanya aman. Tapi saudara, ke depan ini bukan suasananya semakin membaik, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia akan menghadapi masa-masa yang sulit. Dan Tuhan mau sekali kita tetap kuat, kita tetap tangguh. Sebab siapapun semuanya tidak terkecuali. Baik saya yang melayani Tuhan sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, baik orang-orang pendoa-pendoa yang biasa berpuasa ya, ada di garis depan, baik kita semua pokoknya. Kita semua akan menghadapi masalah, tantangan hidup yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Tuhan mau kita level up. Apa tuh? Naik ke atas lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Amin. Badai pasti berlalu. Kita buka dalam Matius 8 ayat 23 sampai 24. Mungkin kita ini udah sering kali ya didengar firman Tuhan ini. Tapi mari kita mau bahas sama-sama, belajar sama-sama. Siapa belajar untuk firman Tuhan ini? Ya, puji Tuhan. Matius 8 ayat 23 sampai 27 kita baca sama-sama ya. Siapa yang bawa Alkitab? Wah, Bapak dan Ibu Gembala ada Alkitabnya. Oh, di sini masih banyak bawa Alkitab. Puji Tuhan. Saudara jangan tradisi bawa Alkitab itu harus coba tradisikan lagi. Saya sih bersyukur untuk handphone ya, ada Alkitabnya di dalamnya. Tapi saudara fokus ketika ada ibadah, kita cuma 2 jam aja di dalam gereja. Fokus kepada Tuhan. Kalau ada WhatsApp, ada apa yang bunyi ting segala macam, biarin aja. Hanya 2 jam saja di hadapan Tuhan. Dan mestinya dikasih reward untuk yang bawa Alkitab tetap. Karena saya mendengar bahwa pencetakan Alkitab di Jakarta ya udah mulai berkurang karena peminatnya kurang. Jangan sampai generasi Z, generasi anak-anak muda yang kemudian mereka nggak tahu itu Alkitab gimana cara bukanya. Tapi mari kita mau mulai ya. Saya ke gereja di Jakarta. Saya ini orang Cianjur. Saudara tahu Jawa Barat ada Cianjur. Nah saya di Cianjur. Tapi saya SMA
Jadi saya sekolah Jakarta. Saya ini selalu rindu untuk ada di gereja. Jadi saya nggak tahu mau ke gereja itu di mana ya. Hari Minggu saya mandi, saya semangat, nggak tahu mau ke gerejanya di mana. Tapi waktu saya ke jalan keluar di jalan raya, saya lihat ada orang bawa Alkitab. Wah, dia pasti ke gereja nih, ya. Lalu saya ikuti dia, dan sampai saya di satu gereja di Senen Jalan Kramasoka. Saya ke gereja masuk di situ. Saya ketemu jodoh juga di situ, saudara. Jadi jangan lupa ya selalu bawa Alkitab, amin. Supaya pencetakan Alkitabnya terus jalan terus. Suatu hari mungkin chipnya kita bisa nggak ada loh. Suatu hari mungkin handphone kita bisa error. Tapi kalau Alkitab ini adalah buku kehidupan yang harus saudara baca, karena itu surat cintanya Tuhan Yesus buat kita semua. Amin. Kalau di zaman saya yang lahir tahun 60-an pernah surat-suratan sama pacarnya. Dan surat cintanya itu pasti ditaruh di bawah bantal. Padahal udah dibaca berulang kali. Mau makan ingat kamu, gitu ya. Dan saudara, surat cinta itu dibaca terus, baca terus, padahal udah ulang-ulang kali. Tetapi saudara, zaman ini udah beda ya pakai WhatsApp, gitu. Dan saudara, surat cintanya Tuhan Yesus itu mari kita akan selalu baca. Untuk selalu kita mengatakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kita baca sama-sama Matius 8 ayat 23-27 ini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau itu taat kepadanya. Jadi saudara, setiap kita di dalam dunia ini mengalami masalah. Kadang-kadang bisa datang badai. Badai itu apa ya? Badai itu adalah situasi ekstrim yang di luar dari kebiasaannya, yang menghantam di dalam gelombang itu, menghantam perahu, ya, bahkan akan mungkin bisa menghancurkan perahu dan bisa mengancam jiwa, mengancam nyawa yang ada di dalam perahu itu. Tapi Yesus katakan tadi apa? Marilah kita bertolak ke seberang, naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Yesus mengajak mereka, ya, mari kita naik ke dalam perahu. Ada di ayat sebelumnya di 22 kalau nggak salah. Dan saudara, anggaplah kita sekarang dalam perahu bersama Tuhan Yesus. Ayo kita naik ke dalam perahu, kita semua dalam perahu saat ini. Dan dalam keadaan tenang, enak, angin sepoi-sepoi. Tapi tiba-tiba ini badai datang. Badai datang yang besar, gelombang tinggi, anginnya kencang. Dan saudara, itu akan menakutkan kita, menakutkan para murid-muridnya, ya. Jadi situasi cuaca ekstrim tiba-tiba bisa terjadi, saudara, membuat kapal pecah, membuat nyawa yang di dalam perahu itu takut mati, saudara, ya. Dan saudara percayalah bahwa sehebat badai apapun yang kita alami, katakan, badai pasti berlalu. Sehebat apapun badai itu gak terus menerus, saudara. Badai itu akan berhenti dan ada waktunya. Jadi gak selalu ada badai, tapi bisa tiba-tiba ada badai. Dan badai itu kita tidak bisa hindari. Badai itu kita gak bisa lari kemanapun juga. Kemanapun kita pergi, badai itu ada, saudara. Jadi, dan badai itu gak pernah permisi, gak pernah nurut. Maaf ya Bu, maaf ya Pak, badai melewat. Gak seperti itu, saudara. Badai bisa sekonyong-konyong datang jedean gitu, saudara. Ya, jadi kalau badai itu tiba-tiba datang, mari kita mau introspeksi diri. Kita periksa diri kita. Bisa badai itu datang karena masalah yang kita buat. Jadi terjadi badai, terjadi masalah yang sangat besar. Kita introspeksi diri. Kalau memang itu terjadi karena kita buat, mari kita minta ampun sama Tuhan. Mari kita mau bertobat sama Tuhan. Rame-rame bertobat sama Tuhan. Biar badainya cepat berlalu.
Haleluya. Saudara, saya punya suami, Dr. Dedi namanya. Ya, tahun lalu dia udah beberapa kali ke Pangkalan, tapi saya baru kali ini ke Pangkalan, karena saya diajak sama besan saya. Besan saya itu temannya Cici, dia di belakang. Namanya Pak Iman, saudara, kalau saudara panggil itu di sini Pak Ahai, mungkin saudara kenal ya. Nah itu besan saya. Jadi saya juga mau tahu dong kampungnya Pak Ahai itu seperti apa. Wah, ternyata enak banget, gitu saudara. Jadi setahun lalu, bulan Agustus, anak saya menikah dengan anaknya Pak Ahai. Anak saya 2, yang kedua dokter ada di Kupang, dan dia juga udah menikah. Puji Tuhan saudara, kami semua, Tuhan pakai kami semua untuk melayani Tuhan. Bukan secara kebetulan, tetapi karena sekali Yesus tetap Yesus, karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan memanggil satu persatu dari kehidupan keluarga kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya Tuhan. Tidak dipaksakan. Sebab prinsip kita, saya pun gak mau dipaksa soalnya. Waktu suami saya melayani Tuhan, dari muda dia udah melayani Tuhan. Kemudian ketika menikah, dia mengembalakan satu tempat. Dan dia bilang, kamu adalah ibu gembala sekarang. Saya bilang, waktu dia mau jadi Pak Gembala, dia tanya saya, kamu harus jadi ibu gembala. Terus saya waktu itu lagi sibuk bekerja di bank, saudara. Dan saya bilang, saya gak mau dipaksakan untuk jadi seorang gembala. Biar Tuhan sendiri yang bicara sama saya. Kalau Tuhan gak bicara, biarin ada ibu gembala yang lain, tapi saya istri gembala. Bisa gak seperti itu? Gak bisa ya? Menjadi satu istri gembala dan ibu gembala. Tapi saya tanya anak-anak saya juga untuk membelakan saya. Saya tanya anak-anak waktu itu, anak-anak masih SD, yang satunya masih TK. Saya bilang, kalian ini menjadi anak gembala loh. Mau gak jadi anak gembala? Emang bedanya apa, Mam? Saya ini si gembala sapi. Oh, bukan itu. Gembala manusia, bukan gembala sapi. Gembala itu anak-anaknya harus taat, rajin, berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain anaknya lari-lari, kalau lagi ibadah, puji Tuhan di sini nggak ada ya yang lari-lari. Dan terus kita harus gimana, Mam? Kamu harus duduk manis, jadi berkat buat teman yang lain. Dia mikir, saudara. Tapi puji Tuhan ya, kita sebagai orang tua, bagi anak-anak yang punya anak-anak, jangan terlalu serahkan 100% sama guru sekolah minggu. Tapi itu tanggung jawab anak-anak itu ada di dalam keluarganya sendiri, di dalam papa mama. Anak-anak saya bisa bertobat terima Yesus. Itu kita itu akan pada dia. Jadi satu hari ketika saya cerita tentang akhir zaman, saudara, kakak mulainya dari adiknya. Tiba-tiba adiknya menangis kencang. Pak Dedi, suami saya yang lagi baca buku di tengah ruang tengah. Saya di kamar kan belum mau tidur. Tiba-tiba anak saya menangis, kakaknya juga menangis. Mereka seperti saya cubit, seperti saya pukul gitu, saudara. Tapi saya nggak apa-apain, saya cuma cerita. Tapi saya tahu bahwa ada kuasa Tuhan, ada kuasa Roh Kudus ketika kita menceritakan firman Tuhan bagi anak-anak itu. Jadi mereka menangis dan anak saya bilang, Mama, Dede nggak mau masuk neraka, Cici juga nggak mau masuk neraka. Kita mau masuk surga semua, Mama. Kita mau, Dede nggak mau nakal lagi, gitu. Jadi saudara, suami saya datang ke kamar, tanya, ini ada apa? Kurang gimana? Kenapa anak diapain? Papa, Dede nggak mau masuk neraka. Suami saya harus ambil alih, kamu mundur, saya maju. Dan dia buat satu komitmen anak-anak terima Yesus, bertobat, dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari mulai masa kecil. Dan saudara, mereka terus bertumbuh berkembang. Dan puji Tuhan, dari kecil kami ajar mereka untuk perpuluhan. Alkitab ajarkan, ajari sama mereka. Saya selalu bicara dengan Tuhan. Memang tetap ada bandelnya, ada nakalnya, ada nilai jeleknya, saudara. Tapi mereka itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik. Ketika mereka lulus, mereka itu komplain. Dan kakaknya lulus di Unpad di Bandung, Unpad Internasional. Adiknya lulus di UGM dan Jakarta jadi dokter. Kita percayakan seluruh isi keluarga kita di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Itu pengenalan saya. Jadi ketika mereka punya suami, punya istri, kami semua berenang sekarang ini siap di ladang Tuhan untuk berkhotbah bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi tidak dipaksa. Adiknya sempat tanya, kakaknya sempat tanya sama adiknya gini, Dek, emang kamu jadi pendeta? Adiknya bilang, enggak, ngapain gue jadi pendeta? Gitu ya. Sebab satunya itu anak saya yang gede juga kerja di bank sekarang ini dan punya posisi bagus. Adiknya dokter, juga puji Tuhan dia baik ya di puskesmas di kampung, tapi dia cukup baik dengan pemerintahan di sana. Dan saudara, mereka melayani Tuhan. Ketika
Sabtu Minggu, sesibuk apapun hari Sabtu, Minggu pagi mereka udah di gereja. Mereka mau siap melayani Tuhan, mau jadi worship leader, mau jadi pemain musik, mau jadi pengkhotbah, mereka siap untuk melayani Tuhan. Dan satu kebanggaan orang tua adalah ketika anak-anak kita mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, dan kebahagiaan itu ada di dalam keluarga kita. Amin. Jadi itu sekilas dari pengenalan saya tentang keluarga saya, Pak Didi. Sekarang saya berkhotbah di Petani. Dan kami semua bertujuh ini berpercaya semua. Jadi Tuhan itulah kesempatan untuk saya melayani Tuhan seperti ini. Puji Tuhan. Jadi saudara, badai pasti berlalu. Badai itu ya nggak bisa kita mau lari kemana aja, tetap ada masalah, tetap ada badai. Jadi kita harus hadapi badai itu dengan iman kepada Tuhan. Jadi kalau badai itu terjadi karena kesalahan kita harus introspeksi diri. Tanya dengan kehidupan kita sendiri, kenapa aku harus begini lagi? Saya nggak mau ini terjadi lagi. Bertobat segera. Dan kalau badai itu terjadi karena kita cinta Tuhan, ada satu kali mungkin di sini enggak ya, di sini aman. Di daerah Jawa Barat, di daerah Jawa ataupun daerah sana, saudara. Ketika beribadah ini bisa tiba-tiba orang datang dan mereka membenci kita. Kalau badai itu datang karena mereka membenci Yesus, saudara tetap berjalan terus bersama Tuhan. Karena pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di daerah itu. Kalau badai itu juga Tuhan izinkan terjadi untuk kita, percayalah bahwa Tuhan ingin kita gak hanya ada di level bawah. Tuhan mau kita membawa ke level atas. Lewati badai semakin terbang tinggi, melewati badai seperti terbang tinggi. Seperti Raja Wali, saudara, dalam Yesaya katakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya bisa terbang melewati badai. Bahkan orang yang kuat, orang yang cinta Tuhan, orang yang selalu ke Tuhan, kita yang selalu intim dengan Tuhan, ku terhubung denganmu, selalu berhubungan intim dengan Tuhan, dekat sama Tuhan. Ada badai datang, dia takut, tapi dia menari di tengah badai. Ya, amin. Amin. Saya tidak menakut-nakuti badai, tetapi bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun yang kita hadapi. Dan bisa terjadi badai itu datang sekonyong-konyong dalam hidup kita. Saudara, di dalam Alkitab ditulis ada seorang tokoh yang luar biasa. Dihadapi badai tiba-tiba, sekonyong-konyong. Siapa dia? Ayub. Kemarin masih sangat kaya. Bukan cuma kaya, tapi sangat kaya. Kemarin Ayub masih bisa ketemu anak-anaknya. Kemarin Ayub masih bisa kumpul dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya. Karena orang kaya katanya seperti gula, banyak semut, ya. Kemarin istrinya masih ramah sama dia. Tapi katakan sekonyong-konyong. Ayo katakan sekonyong-konyong. Tiba-tiba badai itu datang. Anaknya mati semua. Bukan disisain satu enggak loh. Firman Tuhan katakan anaknya mati semua. Tiba-tiba kekayaannya hilang semua. Tiba-tiba istrinya bisa marah-marah, kutukilah Allahmu. Tiba-tiba teman-temannya pergi semua. Kenapa? Karena menjijikan. Dia punya penyakit kulit yang menjijikan juga. Itu bisa sekonyong-konyong datang badai yang sangat besar, saudara. Jadi, saudara, badai bisa datang sama hidup kita. Dan kita perlu persiapan untuk setiap kali kapan saja badai datang, kita harus selalu siap. Siap Tuhan. Badai apapun siap Tuhan. Yesus bicara baik tentang persiapan ini, saudara. Ada dua orang yang membangun rumah. Yang satu rumahnya dibangun di atas batu. Yang satu lagi rumahnya dibangun di atas pasir. Kalau rumah yang dibangun di atas batu, itu perlu perhitungan yang kuat, perlu dana yang banyak, perlu apa lagi? Perlu perencanaan yang sangat baik. Gak cuma asal bangun di atas batu. Tapi rumah yang di atas pasir, saudara, bangunnya cepat, biayanya murah, dan mungkin bagusnya bisa sama. Rumah yang di atas batu dan rumah yang di atas pasir bisa sama-sama bagus kalau tidak ada badai. Tapi kalau tiba-tiba ada angin ribut, ada gempa bumi, ada badai tiba-tiba datang, rumah mana yang lebih kuat? Pasti yang dibangun di atas batu, ya kan? Jadi kita perlu persiapan yang kuat, saudara, untuk menghadapi badai yang akan datang ini. Saya
Pak Deddy itu dia sebagai dokter, dia dokter misi sudah. Seringkali kita pergi ke tempat-tempat yang lagi terjadi gempa bumi, pergi di Jogja, di Aceh kita lama di sana, di Padang, di mana tempat gempa bumi terjadi, kami selalu ada di sana. Dan saudara saya melihat di Jogja itu gempa buminya sesuai urat gempa gitu ya. Saudara pernah dengar ada urat gempa ya. Jadi bisa aja satu gedung ini bagus berdiri, tapi sebelahnya bisa ambruk dan cuma kelihatan toto. Lalu apa? Toiletnya doang. Ya. Jadi bisa seperti itu. Bisa aja satu daerah ini ambruk gitu, tapi sebelah daerah itu nggak apa-apa. Jadi tergantung dari apa yang mereka bangun di atas apa gitu. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kehidupan kita bisa dibangun dengan dasar yang kuat, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh itu tadi Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau hidup kita dibangun di atas batu karang yang teguh, di atas Tuhan Yesus, kita akan kuat. Badai apapun yang menimpa kita, kita tetap kuat. Karena kekuatan kita ada di dalam Yesus. Amin. Gimana caranya kita bisa jadi kuat? Kita harus dekat sama Tuhan. Gimana caranya kita dekat sama Tuhan? Utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Katakan, utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Jadi pagi bangun jangan cari HP. Pagi bangun jangan cari sendal. Pagi bangun ibu-ibu tiba-tiba apa selalu dalam pikiran, aduh masak apa ya hari ini, gitu ya. Tapi ketika bangun pagi, saudara, ajak rohmu untuk berbicara dengan rohnya Tuhan. Percayalah, saudara, sepanjang hari itu tetap akan ada masalah, tetap akan ada sesuatu yang tidak baik. Tapi kekuatan kita Tuhan, dan Tuhan sanggup membukakan jalan keajaibannya atas kita semua. Saya di Jakarta nih, saudara, pagi-pagi udah doa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Saya banyak doa sama Tuhan. Saya waktu itu mesti pergi ke Mangga 2 karena saya akan belanja dasi karena mau pergi pelayanan ke NTT waktu itu. Dan kami akan bawa juga sarung-sarung untuk sunatan anak. Ya, Pak Deddy akan pelayanan di daerah NTT, menyunat anak-anak yang di sana yang masuk muslim, terus sambil didoakan gitu, saudara. Ketika saya mau pergi itu, habis doa nih, saudara, Tuhan bisa bicara sama saya. Hati-hati, kamu nanti bisa dirampok. Oh, dirampok ya? Tapi ini kan udah penting, udah harus pergi. Saya udah tahu begitu, saya tetap pergi, saudara. Dalam nama Yesus pergi. Dirampok gak? Tetap dirampok. Tapi ada jalan keluar, ada solusinya, saudara. Saya duduk di mikrolet kan, saya naik kereta api dari Bekasi, rumah saya di Bekasi, Jakarta. Duduk di mikrolet untuk Tanah Abang, udah belanja dasi di Mangga 2, terus ke Tanah Abang belanja sarung. Tiba-tiba saya didudukan di paling pojok, dua penjahat, 4 orang. Terus tiba-tiba yang satu orangnya itu mukanya putih-putih semua loh, saudara. Mereka kayak orang-orang keren gitu loh, nggak menjijikkan, nggak menakutkan, enggak, biasa aja. Ketika itu dia buang uang banyak sekali, keren gitu, saudara. Saya lihat dia buang 100 perak, 200 perak, saya lihat. Tapi saya tahu, oh ini Tuhan, dalam Yesus, dalam hati saya. Tiba-tiba bapak yang di depan saya ganti, Bu, itu handphonenya bunyi loh. Saya bilang saya nggak bawa handphone. Dan saya nggak mau interaksi terlalu banyak dengan orang-orang ini. Saya nggak bawa handphone, udah. Tapi terus orang ini kayak ngotot gitu ya. Ibu, tolong dong, itu kunci rumah saya di belakang ibu. Saudara, katanya kalau kita tidak kuat dengan Tuhan, ketika diajak ngomong komunikasi, kita udah terbawa dengan mereka. Apa tuh namanya? Disiram disiram kayak gitu. Katanya orang-orang begitu bisa habis semuanya, saudara. Sementara waktu itu saya bawa uang sekitar 2,5 juta lah kalau beli sarung ya kan. Terus tapi itu saya nggak banyak. Terus orang itu kan bilang, Ibu, itu kunci rumah saya di belakang ibu. Terus saya maju, ambil sendiri, gitu, saudara. Terus udah gitu, saya rasa kurang aman. Tapi terus bapak yang di depan itu bilang, Ibu pindah sini aja kalau kurang enak. Oh ya, saya pindah. Waktu pindah di sebelahnya lagi, bapak yang sebelahnya lagi mulai kayak mau muntah. Gitu, saudara. Mukanya mulai merah, kan dia putih orangnya. Gitu. Terus saya bilang, ini apa-apa sih dalam hati saya kan? Tapi emang Tuhan udah bicara sama saya, kamu akan dirampok. Terus saya mulai teriak, darah Yesus. Darah Yesus berkuasa. Amin. Amin. Dan saudara, saya lihat ke
turun di bawah itu saya lihat ada bapak-bapak satpam. Siapa berhenti? Saya lihat supir itu menanyakan saya sudah turun. Pak berhenti, saya turun. Tapi saya udah teriak dulu, darah Yesus. Terus saya turun, terus saya bilang sama bapak satpam, Pak saya lagi menyiram sama orang. Oke Bu, anggap aja kita lagi teman ya kayak. Dan saya, saudara, itu belum sampai ke Tanah Abang. Saya tetap akan melanjutkan ke Tanah Abang karena saya masih belajar. Dan sepanjang hari itu, saudara, saya bisa belajar dengan baik, saya bisa pulang ke rumah kembali. Tapi ada satu penyertaan Tuhan yang sempurna bagi saya. Kita ada di dalam lembah kekelaman, ada dalam suatu kesusahan. Tetapi kalau ada kuasa Tuhan, kita dikeluarkan dari segala yang tidak baik itu. Amin. Jadi bergantunglah dekat sama Tuhan. Bangun dasar hidupmu di dalam batu karang yang teguh. Percayalah Tuhan kepada Tuhan, saudara. Apapun yang akan terjadi, kalau kita dekat Tuhan, Tuhan akan memberitahu kami sama kita. Saya berulang kali saya begitu di Jakarta, saudara. Ada cerita yang lain lagi. Saya mau ke ada urusan, saya bawa mobil, dia setel mobil sendiri. Waktu itu gitu bicara lagi, kamu hati-hati ya di jalan. Di lampu merah cempaka putih, ada seorang tinggi besar, saudara. Dia pakai tangannya gini, itu lampu merahnya itu 200 detik, lama banget ya, macet soalnya. Lalu dia gini pakai tangannya, ceder. Keluarkan semua yang kamu punya. Keluarkan semua yang kamu punya. Saudara Yesus. Terus saya mulai, tapi terus Tuhan bicara sama, kasih dia makan. Apa yang saya harus kasih Tuhan gitu kan? Katanya kalau buka kaca spion itu bahaya, bisa slip gitu. Dan kita nyawa kita bahaya. Tapi sebenarnya kembali lagi Tuhan ingatkan saya, kasih aja apa yang kamu kasih. Dan saya punya handphone 2 waktu itu, Motorola yang 200.000 sama satu lagi BlackBerry, itu masih mesin BlackBerry ya. Terus kemudian, kasih aja Motorola ya, mau apa? Buat makan. Saya buka kaca sedikit. Terus dia dengan mata melotot, takut sekali saudara sebenarnya. Tapi ada kuasa Tuhan. Dan saya bilang ini ya buat makan siang kamu, jangan buat di rokok ya. Darah Yesus. Saya gitu saudara. Terus dia ambil dan dia seperti kebo dicucuk hidungnya ya, dan nurut jalan. Kuasa darah Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara percayalah bahwa kita pasti akan dilakukan dari segala masalah ini, saudara. Kalau kita dekat sama Tuhan, bangun batu karang, bangun hidup kita di atas batu karang yang teguh. Baca firman Tuhan, gak cuma baca waktu di gereja doang. Kalau baca waktu di gereja doang, saudara, itu rohnya masih lapar. Tubuh kita terdiri dari apa? Roh, tubuh, dan jiwa. Kalau di kita saat ini mungkin sekitar timbang badan, tambah gemuk nih, tambah kurus gitu ya. Tapi saudara ingat nanti di surga, yang ditimbang itu bukan badanmu itu cuma casing doang. Badan kita hanya casing aja. Nanti yang ketemu dengan Tuhan Yesus itu adalah roh kita. Jiwa kita harus sama, saudara. Ketika kita ditimbang di surga nanti, roh kita ditimbang. Kalau rohnya melayang, gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah berdoa, apapun saya melayani Tuhan, Bu. Saya mau musik loh, Bu. Saya mau apa loh, Bu. Saya ini pemimpin pujian yang andal loh, Bu. Tapi memang saya rada susah kalau baca Alkitab, Bu. Karena kalau ingin saya baca. Saudara, kalau tubuh kita dikasih makan seminggu sekali, gimana keadaanmu? Lemes, lama-lama bisa mati. Saudara bisa melayani Tuhan, saya bisa berkhotbah begini, bisa bicara firman Tuhan, tapi bisa saja roh kita mati, bisa saja roh itu mati. Jadi cuma casingnya aja bicara, cuma buat penampilan luar doang, dan itu sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita membangun roh kita, jiwa kita untuk dekat sama Tuhan. Perkuat, pergemuk rohmu, ya amin. Makan roh itu, kasih makan 3 pasal setiap hari. Berapa pasal? 3 pasal. Kalau makan aja bisa 3 kali sehari, kalau enggak lapar, Bu. Kalau rohmu tidak pernah minta makan, gak pernah baca firman Tuhan, dan gak pernah rohmu meminta makan, berarti rohmu sudah mulai sakit. Kalau badan kita sakit gak mau makan, dipaksa makan supaya kita sehat. Ya saudara, kalau roh kita gak pernah minta makan, hati-hati, warning. Saudara mungkin rohnya sudah mati. Kalau roh mati, kita tidak bisa berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Sebab tujuan hidup kita ini gak cuma asal hidup enak di dunia ini, saudara. Tapi tujuan hidup kita itu harus sampai masuk ke surga yang kekal. Kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, jadi jangan
udah rajin berdoa, udah rajin berpuasa. Kok kenapa ya? Kok hidup dia lebih enak? Jangan pernah iri dengan orang-orang seperti itu. Karena sebenarnya posisi hidup mereka sedang ada di atas bukit yang licin. Saudara, kalau di tempat licin, saudara harus hati-hati. Tapi orang ini tidak pernah hati-hati karena mereka menganggap dirinya hebat dan akan gampang terpleset dan jatuh ke dalam. Tapi kita kalau ada di atas batu karang itu, kita harus berjalan bersama Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Banggalah dengan Tuhan Yesusmu, karena bahkan Dia bisa menjawab doa-doa kita melebihi dari apa yang kita minta sama Tuhan. Berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan, dan saudara akan menjadi berkat dimanapun kau ada. Sebagai siapapun kau, bisa cuma ibu rumah tangga biasa yang cuma ke pasar doang, tapi orang-orang yang bertemu dengan kita, mereka boleh merasakan kasih kuasa Tuhan. Jadi hidup kita nggak sia-sia, saudara. Ya, amin. Amin. Jadi harus kita punya waktu spesial dengan Tuhan, waktu yang terbaik dengan Tuhan sebelum melakukan apapun. Sebelum mereka bilang Allahu Akbar, kita udah katakan Yesusku besar, aku punya Tuhan yang besar. Sebelum mereka Allahu Akbar, kita berteriak dulu sama Tuhan. Dan kita dahulukan aura dari sekitarmu. Gak cuma engkau diberkati Tuhan, sekitarmu boleh melihat engkau berbeda, dan engkau bisa menjadi berkat sekelilingnya. Amin. Saudara, dalam kota saya ini ada 3 hal yang saya catat di sini, 3 kunci untuk menghadapi badai. Hal yang pertama dalam Matius 8 ayat 22-23, Tuhan Yesus katakan ini, ikutlah aku dan biarkan orang mati menguburkan orang mati. Kata Yesus, naiklah ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikuti Dia. Hal pertama, Yesus mengajak murid-muridnya, ayo naik kita naik ke perahu, ikutlah aku, kata Tuhan. Saudara saat ini sedang mengikuti Yesus, ada di dalam perahu yang sama bersama Tuhan Yesus. Dan saudara, ketika ajakan ini, undangan ini dipenuhi oleh kita semua, maka keselamatan kita sudah dapat. Keselamatan untuk masuk surga. Kita akan berjalan ke seberang. Yesus mengajarkan, ayo ikut aku, naik perahu. Kita akan berjalan menuju ke seberang. Seberang kita di mana? Di surga nanti. Percayalah, ketika kita terima Yesus, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerimanya, undangan Yesus saudara terima, saudara pastikan saudara sudah selamat. Walaupun masih di dalam perjalanan, tapi kita pasti selamat bersama Yesus. Amin. Jadi harus cepat ambil keputusan, jangan lama-lama yang belum dibaptis. Ayo baptis, serahkan hidupmu bagi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu sanggup memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ya, kita selamat masuk surga. Jangan pernah berharap kepada manusia. Jangan pernah berharap kepada kekuatanmu sendiri, sebab itu akan sia-sia dan terkutuk, kata Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia diberkati Tuhan. Hal yang kedua, saudara, ketika Yesus mengatakan, ayo ikut aku. Ikut Yesus ini berarti bahwa Yesus bicara tentang tanggung jawab. Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Ketika kita mengikuti Yesus, percayalah bahwa Yesus bertanggung jawab atas hidupmu dan atas hidup saya. Ya, jadi saudara, sebenarnya kalau kita tiba-tiba menghadapi badai, tiba-tiba ada masalah yang besar terjadi, saudara, ini kesempatan yang indah. Katakan kesempatan indah. Kesempatan yang baik untuk kita melihat kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan kita akan semakin mengakui, wow, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Ya, kita akan merasakan kuasa dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tidak ada yang sempurna selain di dalam Tuhan. Amin. Seringkali kita merasa ketika kita aman, kita baik-baik aja. Doa ya Bu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sepanjang hari kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Ketika kita aman, doanya begitu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi waktu tiba-tiba jeder ada masalah, saudara, apa yang kita lakukan? Kita tancapkan lutut. Serasa kayak gitu gak? Tancapkan lutut ketika ada masalah. Tuhan tolong. Seperti tadi para murid-muridnya, Tuhan tolong. Tuhan izinkan masalah terjadi, badai terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau selalu dekat dengan anak-anaknya. Mungkin pada waktu itu kita sedang menjauh dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan selalu dekat sama kita, tapi kita yang jauh dari Tuhan. Seringkali kita
kebiasaan yang tidak baik. Itu yang membuat kita hilang di dalam Tuhan. Padahal Tuhan bisa gampang menemukannya. Oh, Tuhan bisa lihat, oh kamu sudah terperosok ke bawah. Dan domba itu diangkat Tuhan yang satu aja. Betapa berharganya kita dari Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Tuhan gak pernah lihat kamu cantik, kamu pintar, kamu hebat. Tuhan selalu lihat hati kita yang terdalam. Dan Tuhan mengasihi pribadi demi pribadi di dalam Tuhan. Semuanya kita ini sangat berarti dalam Tuhan, sangat berharga di dalam Tuhan. Saudara, mari kita mau, kalau giat itu lebih giat lagi di masa-masa akhir ini untuk melayani Tuhan. Sebenarnya saya ini gak bisa bicara untuk khotbah begini, saudara. Saya cuma ibu rumah tangga biasa. Tapi saya tahu inilah waktunya untuk saya bicara kepada orang banyak tentang Tuhan. Ketika kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, kita bukan berjalan lagi dengan apa yang aku mau, tapi kita berjalan dari apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Dan saudara akan menjadi berarti, jadi berkat bagi sekeliling. Amin. Jadi saudara, lewat badai datang dan masalah datang, kita akan berseru-seru pada Tuhan. Dan Tuhan mendengar semua seruan doa. Dan Tuhan pasti menjawabnya dengan pasti. Seperti peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan, saudara. Begitu banyak orang itu Yesus ke seberang, ya, begitu Yesus. Yesus bilang apa? Dia melihat mereka belas kasihan yang sangat dalam dari Tuhan. Yesus bertanggung jawab kasih makan sama 5.000 orang. Dan cuma 5.000 loh, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin 15.000 orang. Saya pernah pergi pesta 2.000 orang itu udah penuh berjubel, saudara. Saya bayangkan kalau 15.000 orang itu luar biasa lagi. Dan mereka lagi lapar, hari sudah mulai malam. Murid-murid sudah bilang sama Tuhan Yesus, ayo cari makanan, Tuhan bilang gitu kan. Ini sudah mulai malam. Murid-murid yang bilang sama Tuhan, Tuhan, ini udah mulai malam loh. Kasih mereka suruh pulang aja, gak ada makanan. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih mereka makan. Tuhan bertanggung jawab atas kita semua, atas hidup saya, atas hidup saudara. Tuhan bertanggung jawab. Jadi jangan pernah takut mengikuti Yesus. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan-keperluanmu. Amin. Bukan kebutuhan-kebutuhanmu sendiri. Kebutuhan itu cuma mobilitas, kebutuhannya. Tapi keperluan itu keperluan biasanya makan. Gitu. Jadi keperluan kita Tuhan tahu, jangan takut tentang hari depan. Karena hari esok, karena kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan saudara, waktu Yesus tidak melakukan ikuti kata-kata murid-muridnya, suruh mereka pulang aja. Mereka suruh cari makanan karena warung-warung juga nggak bisa. Warung aja mungkin berapa ratus warung yang perlu dibutuhkan untuk 15.000 orang ya. Tapi Tuhan katakan apa yang ada padamu. Tuhan, ini loh cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini juga ini makanan anak-anak itu, anak sekolah minggu. Bayangkan makanan anak-anak bisa dicukupkan ketika Yesus mengangkat roti dan ikan itu di hadapan Tuhan dan mengucapkan berkat. Maka semuanya makan menjadi kenyang dan tidak ada yang lapar. Yesus bertanggung jawab di dalam hidup. Jadi saudara percayalah bahwa Yesus yang berjanji, Yesus pasti menepatinya. Jadi jangan sampai takut ya untuk menghadapi apapun. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Dia yang mengajak kita ke seberang, kita percaya bahwa kita sampai di seberang dengan selamat. Dan yang kedua, Yesus bertanggung jawab atas hidup kita. Hal yang ketiga adalah Yesus berbicara tentang mengajak kita. Yesus menjamin hidup kita. Saudara tahu jaminan? Kalau kita beli barang ada jaminannya, garansi. Ya, Yesus menggaransikan hidupmu, hidupnya bagi kita semua. Yesus adalah jaminan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah takut tentang masa depan kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar dari pemikiran kita. Karena Tuhan bisa berbagai macam cara. Jangan pernah berpikir dengan caramu sendiri. Tapi caranya Tuhan itu sangat luar biasa. Pasti bisa terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, ketika Yesus dan murid-muridnya berada di dalam perahu, perahunya sama nggak sih? Sama-sama dalam perahu yang sama. Yesus bisa tidur dengan nyenyak waktu gelombang datang, gelombang tinggi datang. Lalu murid-muridnya teriak apa? Yesus, Tuhan tolong, kita binasa. Menurut saudara, waktu Yesus mau naik perahu, Yesus tahu nggak akan terjadi badai? Menurut saudara bagaimana? Tahu.
harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya harus dekat sama Tuhan, peka dengan Tuhan. Kita akan kasih tahu harus pergi atau enggak. Kalau kata Daud kan, majulah. Kadang-kadang jangan maju gitu. Kalau orang peka sama Tuhan, dia akan ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Jadi keputusannya nggak ada masalah. Kita harus dekat sama Tuhan. Ketika murid-murid teriak, Yesus Tuhan tolong kita binasa, saya yakin Tuhan tidak akan pernah binasa. Dan Tuhan lagi tidur, lalu bangun dan dia katakan apa? Hai kamu orang yang kurang percaya. Itu ya saudara. Ya, katakan apa tadi? Di dalam ayat yang ke, kamu yang kurang percaya. Mengapa kamu yang kurang percaya? Yesus ada bersama kamu, aku ada bersama kamu. Tapi kenapa kita kurang percaya? Seringkali kita ada masalah, saudara. Kita berdoa pagi, siang, sore, berdoa lagi. Tapi ketika kita katakan amin, saudara nggak percaya sama Tuhan. Yang diingat, siapa ya yang bisa tolong saya? Siapa? Oh iya, Pak, aku bisa nih, tolong saya. Telepon Pak, saya lagi susah nih Pak, bisa tolong nggak? Saudara, kalau kita mengharapkan manusia sekarang kita, sekalipun orang itu orang hebat, sekalipun orang itu orang kaya, sekalipun itu saudara kita, sekalipun itu orang yang kita anggap dia paling baik dan bahkan kita pernah tolong dia, belum tentu dia akan tolong saudara. Tapi kalau Yesus kita teriak, kita pasti tolong. Sekalipun Yesus pasti marah juga sama kita. Hei kamu yang kurang percaya, kita udah doa, udah puasa, tapi kita masih minta pertolongan orang lain. Itu Tuhan akan katakan, hei kamu orang yang kurang percaya. Mari kita percaya sungguh-sungguh. Artinya gini loh, ketika kita berdoa kita katakan amin, saudara. Percayalah masalah kita pasti selesai. Sekalipun masalah kita tetap ada di depan kita, sekalipun badai itu masih ada di depan kita, ketika kita katakan amin, yes Tuhan aku percaya. Saudara, saya terus belajar mulai ini. Ketika saya katakan amin, saya tahu masalah saya pasti diselesaikan Tuhan. Ayub kehilangan segala sesuatu itu saudara, tapi Ayub tidak pernah kehilangan imannya sama Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun itu memang benar-benar terjadi yang menyusahkan kita. Tapi percayalah bahwa Yesus sanggup menurut caranya Tuhan, menurut waktunya Tuhan, terus berjalan beriman dan kuasa Tuhan. Jadi percayalah saudara, ketika kita ada dalam satu karunia Tuhan, sekalipun saya melayani Tuhan, saya ada khotbah dan saya hidup saya bagi Tuhan, tetapi masalah itu selalu tetap ada. Sekalipun saya tetap berdoa dan berpuasa, tapi tetap masalah itu ada. Tapi itu mengajar saya, masalah itu mengajar saya melihat kebesaran Tuhan, mengajar saya untuk melihat kuasa Tuhan. Dan kita akan semakin kuat dan tangguh dalam Tuhan. Seorang nelayan yang kuat dan tangguh bukan dihasilkan dari ombak yang biasa-biasa, angin yang sepoi-sepoi, bukan seperti itu. Tapi ombak yang tinggi, angin yang kencang, dan dia selalu hadapi itu. Jadilah dia seorang nelayan yang tangguh. Saudara, Tuhan menjadikan kita semua kuat dan tangguh di masa-masa akhir ini. Karena semakin ke depan masanya bukan semakin baik. Saya dengar emas semakin tinggi, apa juga. Saudara,
mujizat terjadi bagi kita. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, Tuhan beri yang terbaik bagi kita semua, melebihi dari apa yang kita doakan. Saudara terus berjalan di dalam jalan keajaiban Tuhan. Saudara terus bergantung dan berharap akan Tuhan. Dan saudara tidak hanya menikmati sendiri keselamatan itu, tapi kita akan membagikannya bagi orang-orang yang belum percaya Yesus. Katakan kepada mereka, ayo kita ikut Yesus. Jadilah hidupmu teladan, jadilah hidupmu berkat bagi sekalian. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur ibadah yang luar biasa ada bersama kami. Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami tidak hanya sekedar Tuhan Yesus untuk datang beribadah dan kami Tuhan Yesus seperti kebiasaan, tetapi kami tahu Bapak, kami punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, lebih lagi. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami terus berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Dan sekitar kami boleh melihat bahwa ada Yesus di dalam hidup kami. Dan mereka boleh percaya dan mengaku bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Dalam posisi apapun hidupku saat ini, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai, sebagai apapun, mungkin pedagang atau apapun posisi kita, katakan kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku yang aku serahkan kepadamu. Jaminan keselamatan, jaminan hidup penyertaan Tuhan itu gak cuma milik aku sendiri, tapi aku membagikan bagi orang-orang banyak, supaya hidupku sungguh-sungguh berkenan akan Engkau. Dan kami boleh pulang dengan sukacita dan kemenangan sampai di surga yang kekal, memakai mahkota yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Diberkati Tuhan gereja ini, diberkati semua, diberkati Pak Yoko bersama Ibu, diberkati dengan kekuatan kesehatan, diberkati keluarga, anak cucu mantu semua, diberkati apapun jadi kerinduan Gembala dan Ibu di tempat ini. Kami percaya Tuhan akan membela mereka dengan kekuatan ekstra dengan sukacita ilahi dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan semua yang duduk di tempat ini saat ini, bahkan jemaat-jemaat yang mungkin tidak hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah diberi jalan keluar. Tuhan berkati semua kami di tempat ini Bapak. Buatlah kegerakan yang luar biasa terjadi di tempat ini, api yang menyala selalu ada di tempat ini untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Diberkati semua yang melayani Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, semoga ku terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu ada Sabtu ceria di tempat ini jam setengah 3 sore atau pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mari kita beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu 2 November 2025 dengan pelayan Tuhan. Worship leader oleh Saudara Asalia Agustia, singer oleh Saudara Yusa Kristiani Halim SKMLS, singer Saudari Perin dan Ibu Sunasi. Pembicara penonton oleh Saudara PDM Antonius MTH. Petugas persembahan oleh Ibu Naomi dan Ibu Subia. Petugas penerimaan kudus oleh Bapak Dr. Ismatius CN, Bapak Alfred SMT dan Bapak Yuda Kasim. Operator LCD oleh Saudara Lim Hansen, penerima tamu oleh Bapak Fadil Purba dan Ibu Suryani. Sore ini ada ibadah WGBI di tempat ini jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Rusnawati, firman Tuhan oleh Ibu Senarsi dan persembahan oleh Ibu Ani Muntari SA. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Secara khusus kami menyerahkan Ibu bersama tim yang saat ini berada di Kota Waringin Barat dan Kabupaten Lamandau. Tuhan, Engkau terus bersama-sama tim ini sehingga mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kau pakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur karena kami tahu di tengah-tengah kami Engkau ada, dan di tengah-tengah kami Engkau memberikan yang terbaik untuk kami sekalian, sehingga kami sangat bersuka-cita. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Bapa, Engkau senantiasa bersama-sama mereka. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik buat mereka, sehingga di lain kesempatan mereka
mereka bisa datang ke tempat ini, mereka bisa bersama-sama kami untuk menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sangat merindukan Bapa agar di tengah-tengah bangsa ini sorak-sorai pujian penyembahan kepada Tuhan naik ke hadapan hadirat-Mu yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, biarlah semua orang-orang kudus-Mu, semua denominasi gereja yang tersebar di seluruh persada Nusantara, kami semua sadar Bapa bahwa kami dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, bukan hanya untuk diberkati, tetapi kami juga mempercayakan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan kabar baik, untuk mengenalkan banyak jiwa, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Kami berhadirat Allah agar dikembangkan bangsa ini. Terima kasih Bapa. Tuhan menyertai pada kami dari awal sampai akhir. Dan sebentar Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan kami juga yakin Tuhan terus menyertai seluruh aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan sekarang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan